Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini, saya akan membahas deret sinus Fourier. Sebelum kita masuk dalam pembuktian teorema-teorema beserta contohnya, saya akan membahas sedikit pengantar deret sinus Fourier, di mana fungsi f dengan persamaan y sama dengan fx disebut fungsi ganjil jika untuk setiap nilai x dari domain D berlaku f min x dan min fx. Kemudian contoh untuk mencari deret sinus Fourier, kita dapat mengambil contoh fx sama dengan sin 2x. Fx sama dengan sin 2x adalah fungsi ganjil. Sebab f min x sama dengan sin min 2x sama saja bentuknya dengan min sin x dan min fx. Bentuknya sama. Kemudian untuk fungsi ganjil ini berpusat pada titik 0, sedangkan simetri di sumbu asal yaitu 0 atau daerah asalnya dan x sama dengan n pi pada sumbu f ada n itu bilangan bulat. Pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang deret kosinus Fourier. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang deret sinus Fourier. Nah, di sini ada definisinya. Di sini ada dua definisi. Yang definisi pertama yaitu fungsi f dengan persamaan y sama dengan fx disebut fungsi genap jika untuk setiap nilai x dari domain D berlaku f min x sama dengan fx. Untuk definisi yang kedua yaitu fungsi f dengan persamaan y sama dengan fx disebut fungsi ganjil jika untuk setiap nilai x dari domain D berlaku f min x sama dengan min fx. Nah, kan untuk pertemuan sebelumnya kan juga sudah dibahas definisi yang pertama ini, yaitu tentang fungsi genap. Nah, hari ini kita akan membahas tentang fungsi ganjilnya. Untuk lebih jelasnya, yaitu mengenai teorema dan contoh-contohnya akan dibahas pemateri selanjutnya. Kita beralih ke pembuktian teorema 4. Jika sebuah fungsi ganjil fx diekspansikan dalam deret Fourier dalam selang x lebih besar min v dan lebih kecil v, maka koefisien deret Fouriernya adalah A0 sama dengan 0, An sama dengan 0, dan Bn sama dengan 2 per v integral 0 sampai v fx sin nx dx. Nah, yang pertama yang akan kita buktikan yaitu koefisien A0, di mana rumus A0 dalam rumus Fourier itu 1 per v integral min v sampai v fx dx. Nah, dari rumus tersebut kita jabarkan seperti 1 per v integral min v sampai 0 fx ditambah 1 per v integral 0 sampai v fx dx. Nah, karena ini fungsi ganjil, f min x sama dengan min fx, maka pada integral pertama di mana semua variabel x-nya kita ubah menjadi min x seperti 1 per min integral min v sampai 0 fx dx sama dengan 1 per v integral min v sampai 0 f min x d min x, sehingga 1 per v integral min v integral v sampai 0 kita keluarkan minnya jadi min fx min dx, sehingga didapatkan 1 per v integral v sampai 0 fx dx.
Kemudian min seper V integral V sampai 0 fx dx. Kenapa min di situ? Karena kita menggunakan rumus integral tentu, yaitu rumusnya integral A sampai B fx dx sama dengan min integral B sampai A fx dx. Jadi di sini kita misalkan V adalah A dan 0 adalah B. Selanjutnya kita masukkan nilai A0 sama dengan min seper V integral min sampai 0 fx dx ditambah seper V integral 0 sampai V fx dx. Nah, hasil dari A0 itu sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pembuktian koefisien AN, di mana rumus AN itu seper V integral min V sampai V cos nx dx. Dari rumus tersebut kita jabarkan seperti pada pembuktian koefisien A0, seperti seper V integral min V sampai 0 fx cos nx dx ditambah seper V integral 0 sampai V fx cos nx dx. Nah, karena ini fungsi ganjil, maka f min x sama dengan min fx. Nah, pada integral pertama, di mana semua variabel x-nya kita ubah menjadi min x, seperti seper V integral min V sampai 0 cos nx dx sama dengan seper V integral min V sampai 0 f min x cos min nx d min x. Kita jabarkan seper V integral min V sampai 0, kita keluarkan minnya, jadi min fx cos nx min dx. Kita peroleh seper V integral V sampai 0 fx cos nx dx. Selanjutnya min seper V integral V sampai 0 fx cos nx dx. Nah, kenapa bisa min di situ? Kita menggunakan rumus integral tentu seperti pada pembuktian koefisien A0. Selanjutnya yaitu kita masukkan nilainya AN sama dengan min seper V integral V sampai 0 fx cos nx dx ditambah seper V integral 0 fx cos nx dx. Maka hasilnya AN ditambah AN sama dengan 0. Nah, terbukti bahwa A0 tadi sama dengan 0 dan AN sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembuktian koefisien Bn, di mana Bn sama dengan seper pi integral min pi sampai pi fx sin nx dx. Kita bisa jabarkan seper pi integral min pi sampai 0 fx sin nx dx ditambah seper pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Karena fx adalah fungsi ganjil, maka f min x sama dengan min fx. Jadi kita ambil integral pertama, yaitu seper pi integral min pi sampai 0 fx sin nx dx sama dengan seper pi integral min pi sampai 0 f min x sin min nx d min x. Kemudian seper pi integral min pi sampai 0 min fx min sin nx min dx. Karena min sin dan min dx sama-sama negatif, jadi hasilnya seper pi integral pi sampai 0 min fx sin nx dx. Kemudian minnya dikeluarkan menjadi min seper pi integral pi sampai 0 fx sin nx dx. Ketika kita ingin mengubahnya ke bentuk
per pi nantinya kita menggunakan sifat integral tentu di mana integral A sampai B fx dx jika terjadi perubahan posisi maka min integral B sampai A fx dx. Jadi hasilnya jadi kita bisa kalikan min seper pi dikali min integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Karena negatif ketemu negatif jadi hasilnya positif, yaitu seper pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Jadi kita bisa tulis kembali Bn sama dengan seper pi integral min pi sampai 0 fx sin nx dx ditambah seper pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Hasilnya seper pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx ditambah seper pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Karena seper pi ditambah seper pi hasilnya 2 per pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Jadi jadi terbukti bahwa nilai Bn dari teorema keempat adalah 2 per pi integral 0 sampai pi fx sin nx dx. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu contoh 6, di mana fungsi f yang periodik dengan 2pi ditentukan oleh fx sama dengan x ditambah pi dalam selang x lebih besar 0 lebih kecil pi. Tentukanlah bagian A grafik fx, bagian B deret sinus Fourier fx. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari bagian A yaitu grafik fx. Nah, diketahui fx sama dengan x ditambah pi selang x lebih besar 0 lebih kecil pi. Dan fx sama dengan x dikurang pi selang x lebih besar min pi lebih kecil 0. Nah, untuk fx sama dengan x dikurang pi selang x lebih besar min pi lebih kecil 0 itu adalah cerminan dari fx sama dengan x ditambah pi selang x lebih besar 0 lebih kecil pi. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai fx-nya. Terlebih dahulu kita masukkan nilai fx dari x ditambah pi, di mana selangnya yaitu x lebih besar 0 lebih kecil pi. Jadi f0 sama dengan 0 ditambah pi sama dengan pi. Nah, dan untuk fp-nya sama dengan pi ditambah pi sama dengan 2pi. Selanjutnya yaitu untuk fx sama dengan x dikurang pi. Kita masukkan fx-nya yaitu x lebih besar min pi dan lebih kecil 0. Jadi f min pi sama dengan min pi dikurang pi sama dengan min 2pi. Dan untuk f0-nya sama dengan 0 dikurang pi menghasilkan min pi. Nah, hasilnya yaitu pi 2pi dan cerminannya yaitu min 2pi dan min pi kita hubungkan pada grafik. Jadi dapat dilihat jadi daerah positif pada grafik ini memiliki cerminan pada daerah negatif. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan.
dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh 6 bagian B, di mana pertanyaan itu mencari deret sinus Fourier fungsi fx. Nah, sebelum masuk penjelasan mengenai contoh 6 bagian B itu, kita harus mengetahui, nah di sini fx-nya itu fungsi ganjil. Jadi jika dieksplantasikan dalam deret Fourier, maka A0 sama dengan 0 dan AN-nya itu sama dengan 0, sehingga kita hanya mencari BN-nya saja. Jadi BN sama dengan 2/pi fx integral sin nx dx. Nah, kita hanya mencari BN-nya saja. Nah, kita ketahui fx-nya itu x ditambah pi. Jadi integral, nah selangnya itu x lebih besar 0 dan lebih kecil pi. Jadi 0 sampai pi. Fx-nya itu x ditambah pi sin nx dx. Nah, untuk menyelesaikan koefisien Bn ini, kita menggunakan integral parsial, di mana ini kita misalkan U, ini V. Nah, kita kedepankan n-nya dulu, jadi 2/np integral 0 sampai pi x ditambah pi. Integral dari sin itu min cos, jadi di sini min cos, di sini d cos x. Nah, terus kita integralkan, jadi min 2/np x ditambah pi cos nx, sini n dikurang integral cos nx dikali 1 x. Nah, terus kita integralkan ini lagi, jadi min 2/np x ditambah pi cos nx dikurang, kita n-nya ini kita kedepankan untuk menyelesaikan integralnya, n integral cos itu sin nx. Nah, dari batas 0 sampai pi. Nah, sudah kita peroleh. Terus kita masukkan batasnya, yaitu 0 sampai pi. Jadi min 2/np, kita masukkan batasnya, pi ditambah pi cos np dikurang 1/n sin np dikurang untuk batas 0-nya itu 0 ditambah pi sin n dikali 0 dikurang 1/n sin n0. Nah, kita jumlahkan min 2/np. Nah, pi ditambah pi itu 2pi cos np. Terus, nah sin 108pi itu bernilai
180. Jadi sin 180 itu 0. Jadi 0 dikali 1/n itu 0. Dikurang 0 ditambah pi sin di sini cos 0. Nah, cos 0 itu bernilai 1. Jadi 0 ditambah pi dikali 1. Jadi dikurang pi. Nah, sin 0 itu hasilnya 0. Jadi 0 dikali 1/n jadi 0. Nah, kita peroleh min 2n pi. Nah, 2 pi dikurang pi itu menghasilkan pi cos n pi. Nah, kita peroleh hasil dari Bn, atau bisa kita sederhanakan dalam bentuk trigonometri. Ini habis membentuk trigonometri, bisa kita tulis n min 2 per n cos n pi, atau sama dengan 2 per n 1 dikurang 2 cos n pi. Nah, kita sudah menghasilkan memperoleh nilai Bn, maka kita mencari deret sinus Fourier untuk fx-nya. Jadi deret sinus Fourier fx ialah kita tulis 2 sigma n sama dengan 1 sampai tak terhingga dikali 1 dikurang 2 cos n pi dikali sin nx per n, atau bisa kita peroleh atau sama dengan 2 kali 3 sin x dikurang sin 2x per 2 ditambah sin 3x per 3 dikurang sin 4x per 4 ditambah sampai seterusnya. Nah, itulah hasil dari deret sinus Fourier. Terima kasih atas perhatiannya.